Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis terhadap para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ferdi Sambo DKK. Dalam memori banding yang diajukan, Kejaksaan Agung akan menekankan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa sudah benar dan tepat. Kami akan menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Ketut mengatakan jaksa penuntut umum juga akan menyiapkan dokumen kontra memori banding. Dokumen itu, kata dia, akan memuat bantahan terhadap isi memori banding para terdakwa. Kami akan membantah isi memori banding para terdakwa, kata dia. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis Ferdi Sambo dengan hukuman mati dalam sidang Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Hukuman itu lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara seumur hidup. Hukuman yang lebih berat dari tuntutan juga dijatuhkan kepada 3 terdakwa lainnya. Istri Sambo, Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara dari tuntutan jaksa, yaitu 8 tahun penjara. Sementara, pekerja rumah tangga Sambo, Kuat Ma'ruf dihukum 15 tahun penjara dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Mantan ajudan Sambo, Ricky Rizal juga dihukum lebih berat yakni 13 tahun penjara dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Hukuman yang lebih ringan hanya diterima oleh mantan ajudan Sambo, Richard Eliezer. Richard divonis 1 tahun 6 bulan penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara. Richard dan kejaksaan sama-sama tidak mengajukan banding, sehingga vonis itu sudah inkrah. Sementara, Sambo dan 3 terdakwa lainnya memutuskan untuk mengajukan banding. Merespons pengajuan banding 4 terdakwa itu, Kejaksaan Agung juga menyatakan... Pertama begini ya, jadi upaya hukum banding itu, sebagaimana pasal 67 KUHP, adalah hak kedua belah pihak, yaitu hak dari terdakwa maupun hak dari penuntut umum. Mau menggunakan haknya apa tidak. Ya kan? Nah, ini kedua-duanya menggunakan haknya. Apa alasan hukumnya menurut kejaksaan? Kalau dia misalnya ada upaya hukum banding, itu ada kewajiban bagi jaksa juga untuk mengajukan banding, karena dia tertuang di dalam pedoman, ya, pedoman penanganan perkara tindak pidana umum, ya, yaitu pedoman nomor 24 tahun 2021 yang diberlakukan tanggal 31 Desember 2021. Ya kan? Untuk apa itu dilakukan? Kan begitu. Yang hari ini alasannya untuk apa ya kan? Apabila banding daripada terdakwa atau penasihat hukum itu diterima, ya, sehingga ada alasan dan pertimbangan hukum bagi jaksa untuk mengajukan kasasi, ya, alasan-alasan yang termuat dalam surat tuntutan atau requisitur dan alasan-alasan yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding bisa dijadikan acuan untuk mengajukan memori kasasi. Itu alasan yuridisnya seperti itu. Dasarnya itu, Pak. Ya, sehingga kita tidak punya kehilangan hak untuk mengajukan pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum tadi pada saat mengajukan memori kasasi, pada saat mengajukan kasasi, ketika terdakwa atau penasihat hukum diterima bandingnya. Seperti itu. Nah, itu Pak. Bagaimana persiapan jaksa dalam menghadapi persidangan di tingkat banding atas terdakwa Sambo CS? Persidangan di tingkat banding ini adalah persidangan yang terkait dengan, ya, adalah pertama substansi daripada putusan pengadilan yang diperiksa. Yang kedua adalah memori dan kontra memori yang dibuat oleh penuntut umum dan penasihat hukum atau terdakwa. Nah, ini yang diperiksa. Jadi kita sudah siap kapanpun itu diajukan, kita sudah siap untuk membuat dalil-dalil, ya, yang terkait bantahan-bantahan dari memori kasasi, dan itu akan tertuang dalam kontra memori kasasi. Begitu juga sebaliknya. Mungkin dilaksanakan, tidak mungkin melakukan pengulangan saksi, ya. Itu pun bisa, tapi kalau harus ada permintaan khusus, tapi ini belum pernah terjadi. Ya, karena seperti tadi saya bilang, dia sudah memeriksa di tingkat pertama. Jadi di tingkat banding itu adalah hanya memeriksa argumentasi hukum yang diajukan oleh kedua pihak. Jadi nggak perlu itu. Jadi nggak diperlukan lagi gitu. Dan itu mempunyai batas waktu kurang lebih 3 bulan dalam proses hukum ini.
Berarti fokus untuk dari memori bandingnya aja Pak ya yang bakal dipelajari nanti? Memori banding, kontra memori banding, dan vonis. Karena yang membuat memori banding itu terkait dengan vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan setempat.